Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara semuanya. Shalom Alaikum. Berkat Tuhan beserta dengan saudara. Malam ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat-sangat luar biasa indahnya untuk terus kita renungkan. Israel baru. Kita berharap seminggu ini, kita mulai dari Senin ini sampai dengan hari Sabtu nanti, kita dalam satu tema Israel baru. Sebelum itu mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang di surga, kami berserah penuh kepadamu pada malam hari ini. Kiranya kami boleh merenungkan sabdamu ini untuk kami bisa mengerti siapa diri kami hari ini dengan berkaca kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berserah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan malam hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Saudara, Tuhan telah memanggil keluar umat Allah dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Ayat ini berkata kepada kita, Tuhan juga memanggil kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Apa kegelapan itu? Dosa, kehidupan yang kelam. Kita dipanggil untuk ditempatkan kepada terangnya yang ajaib, yang luar biasa. Yakub sudah diubah namanya menjadi Israel, satu bangsa yang Allah sendiri menamakan hanyalah Israel. Bangsa-bangsa yang lain yang memberikan nama ya dia sendiri, bangsa itu sendiri. Tetapi Israel yang memberikan nama adalah Allah sendiri. Hari ini namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Jadi saudara-saudara, sesuatu yang istimewa. Nah, kita hari ini adalah Israel yang baru. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, saudara, kita angkat dulu satu pujian untuk kita renungkan dari Kidung Jemaat 383, bait pertama dan kedua. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya.
berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita ada dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Mustahil ada perjanjian baru kalau tidak ada perjanjian lama. Itu berarti kalau perjanjian lama dipisahkan dari perjanjian baru, maka keduanya tidak akan punya makna. Kenapa? Karena perjanjian baru kegenapan dari apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, sehingga makna dari kitab suci kita itu menjadi lengkap ketika ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, dalam konteks seperti inilah maka ada Israel yang lama dan Israel yang baru. Siapa Israel yang lama dan siapa Israel yang baru, dan bagaimana penyertaan Allah terhadap Israel sekarang ini. Saudara, jangan lupa ini renungan agak panjang malam hari ini, yang biasanya hanya 10 saudara, ini mungkin bisa 20 menit. Tetapi saya ingin mengingatkan saudara, jangan lupa saudara like akun kita ini, siaran kita ini, supaya kita boleh mewartakan siapa sebenarnya Israel yang baru itu. Israel yang lama adalah Bani Yakub, anak-anak Yakub, 12 orang ya, yang tadi sudah saya ceritakan bagaimana dia dipanggil keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Dan Israel yang baru adalah kita, yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari dosa, menjadi bangsa yang kudus, menjadi umat Allah pribadi, untuk mewartakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, bukan dari kita, dari Dia. Jadi kalau kita ini bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang luar biasa, maka itu dari Tuhan, dari kita. Saudara, apakah memang ya dan amin kata Tuhan itu? Saya katakan ya. Saudara bisa lihat
bangsa Israel itu seringkali jatuh bangun. Jatuh bangun, saudara, sangat luar biasa. Bahkan sampai pada saat Yakub itu, dia begitu liciknya luar biasa. Biarlah nanti yang menghadapi Esau yang pertama adalah anak istri, Yakub di belakang. Tapi nggak taunya Yakub di belakang ditemui, ditantang oleh malaikat Tuhan di pinggir sungai Yabok itu. Dan ternyata disitulah Yakub bergumul dengan mereka itu, menang. Apa yang dikatakan Tuhan, namamu mulai sekarang ini bukan lagi Yakub, bukan lagi penipu, tapi kamu adalah Israel. Apa artinya Israel itu? Secara harfiah Israel itu artinya pemenang. Kenapa menjadi pemenang? Israel itu juga bisa dijadikan pendekar Allah, tentara Allah yang diperkenan melihat, karena itu dia menjadi pemenang. Nah, penyertaan Allah terhadap kondisi ini juga luar biasa. Sekalipun dia nih, Yakub ini atau anak-anaknya atau Israel semuanya menentang Tuhan, dia tetap dikasih Tuhan. Buktinya apa? Dia memang ketika dia melakukan dosa dia dihukum, tetapi begitu dia sadar, bertobat, bawa kembali. Demikian juga ketika salah satu umat ini sudah mau merancang membunuh Yusuf, masih juga melakukan perzinahan dengan ibu tirinya, wah, akhirnya dibuang di Mesir. Di Mesir nyaman dia karena Yusuf sudah berkuasa. Tetapi Tuhan gak ingin Israel harus kembali ke tanah terjanji, gak bisa. Karena itu kemudian Tuhan memakai tangan Mesir untuk menekan. 400 tahun diperbudak. Dan ketika diperbudak itulah kemudian sadar, kenapa Tuhan saya diperbudak. Dia menjerit bersaudara, dan kemudian Tuhan menuntun melepaskannya. Demikian juga ketika Israel membunuh Tuhan Yesus, Israel mengatakan di dalam Matius 27 ayat 25 itu, kalau memang ini yang, biarlah darahnya anak-anak kami yang menanggungnya, keturunan kami semua yang menanggung darahnya. Dan betul, tahun 70 diporak-porandakan, 135 Israel terusir keluar ke seluruh dunia, terpencar kemana-mana. Israel, tanah terjanji kosong. Tapi Tuhan juga tidak ingin Israel nyaman di luar. Kemudian dimanapun Israel berada dihina, dicaci maki. Bahkan di Jerman yang sudah berkuasa ada 6 juta, bukan 6.000 gitu kan ya. Itu bisa bayangkan aja, 6 juta penduduk Israel, bangsa Yahudi mati waktu zaman Holocaust itu. Wah, luar biasa itu, saudara. Inilah kondisi realnya. Jadi sangat-sangat luar biasa. Tetapi toh Tuhan kemudian secara mengumpulkan kembali menjadi Israel. Nah, bagaimana dengan kita? Saudara dan saya adalah bangsa pemenang. Kita juga dipilih untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar seperti yang Israel lama lakukan. Mujizat-mujizat Tuhan juga masih terus menyertai. Ingat, dalam renungan dan dalam khotbah saya kemarin hari Minggu, di Minggu Pentakosta tanggal 23, ketika ada seorang yang sudah putus asa dalam hidupnya, ia sudah katakan saya mau mati, Pak. Tetapi ketika kita mau berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan berikan kesempatan kepada anak ini untuk menikmati hidup lagi. Mujizat Tuhan terjadi sangat luar biasa, saudara. Nah, karena itulah maka pada hari ini
Saya ingatkan saudara, saudara adalah Israel, Israel yang baru, dipanggil Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Apa? Mewartakan sukacita. Bagaimana caranya? Saya mengingatkan, cukup dengan mensubscribe dan like akun kita ini. Setiap kali saudara ikut dalam renungan ini, cukup di tombol tekan like, jempol kita ini kita tekan, nanti akan berubah jadi hitam, maka itu dengan sendiri sudah akan terwartakan kepada dunia ini. Nah, karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan, mari, kelihatannya kecil itu, tetapi itu akan menjadi perbuatan yang besar karena akan terus berantai. Inilah cara Tuhan untuk menjadikan kita sadar betul bahwa kita adalah Israel yang baru. Kita telah dipanggil dari kegelapan, dari dosa kita, menuju ke terangnya yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak lagi bergantung kepada perbuatan baik kita, tetapi pada pilihan Tuhan, bahwa Tuhan sudah menjadikan saudara hidup baru, menempati tanah terjanji yang baru yang Tuhan janjikan. Jadi kita sudah punya tanah terjanji nanti di sana. Hari ini kita punya tanah terjanji di mana kita tempat hidup, berusaha, bekerja, mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi esok kita punya tanah terjanji yang luar biasa, yakni di surga. Tuhan beserta dengan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami akan terus mewartakan sukacitamu ini, karena Engkau sudah menjadikan kami Israel yang baru, yang luar biasa, yang menjadikan kami hidup dan berpengharapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampunkan kami Bapa, dan biarkan kami terus mewartakan sukacita itu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan pemeliharaan Allah Bapa serta Tuhan Roh Kudus menyertai saudara sampai akhirnya. Amin. Terima kasih, sampai ketemu nanti di persekutuan doa Selasa pagi. Terima kasih.